Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ahmad Baihaqi. Saya akan menjelaskan tentang laporan aktualisasi latsar saya yang berjudul Digitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi Dosen menggunakan Sister, yang disingkat dengan Gitel Tripods. Percakapan seperti ini menggambarkan ada beberapa dosen yang mempercayakan penuh administrasi data dukungnya kepada tenaga kependidikan. Hal ini bisa berakibat ada data dukung yang tidak terkumpulkan karena mungkin dosen lupa lapor ke adminnya atau ke tekniknya, sehingga dikhawatirkan nanti data dukungnya ada yang kurang, dan apabila dibutuhkan, bila jangka waktunya sudah lama, dia khawatirkan hilang dan sulit mencarinya. Ini yang perlu kita antisipasi dengan mempersiapkan langsung setelah aktivitas selesai. Perguruan tinggi yang dengan data dukungnya itu ada potensi data dukungnya hilang ataupun proporsi yang tidak seimbang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kemendikbud. Karena perguruan tinggi terdiri atas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan unsur penunjang. Prinsip penilaian kinerja bersifat adil, artinya sama siapapun yang dinilai, sama cara menilainya. Kemudian akuntabel, objektif, transparan, otonom, dan bersifat mendidik. Karena itu di sini penting sekali data dukungnya harus lengkap agar penilaian bisa dilakukan secara objektif. Diharapkan data dukung yang kita miliki itu ada soft copy-nya yang kita kumpulkan di komputer kita, kita buat folder di komputer kita dan juga di-upload di cloud Google Drive misalnya. Berikutnya, kenapa kita perlu mengupdate Sister kita? Karena Sister ini merupakan aplikasi yang integratif, satu pintu untuk pengembangan karir dosen ke depan, untuk penilaian angka kredit, untuk sertifikasi, dan nantinya akan dinilai oleh asesor. Ini terintegrasi dengan pangkalan data dikti sehingga semua aktivitas pengajaran kita tidak perlu diisikan lagi di Sister. Jadi kita harus mencari cara bagaimana data kita tidak hilang saat dibutuhkan, yaitu langsung diisikan, langsung dikumpulkan, langsung diisikan saat sudah dikerjakan. Apabila datanya belum lengkap, langsung diminta. Misalnya surat tugas belum ada, langsung meminta. Dan pengisian Sister ini bertahap setiap sesuai setelah melakukan aktivitas sesuai SKP kita, sasaran kinerja. Dan uploadnya bertahap, sehingga tahu mana yang tidak lengkap, jadi tidak sampai hilang. Dan yang tidak lengkap pun segera dilengkapi. Kuesioner yang pertama saya lakukan menggambarkan pengetahuan dosen dan data dukung dan Sister. Ada 32 responden yang menjawab. Mayoritas berusia 35 sampai 44. 50% kadang-kadang mengumpulkan secara rutin ya. 37,5% hampir selalu dan 12,5% tidak pernah. Kemudian hanya kurang dari 50% dari para dosen itu yang tahu data dukung apa yang harus dikumpulkan. Sisanya ragu-ragu maupun tidak tahu. Tidak ada dosen yang tidak pernah mengalami kesulitan. Semuanya hampir selalu 31,3% hampir selalu kesulitan mencari data dukungnya, dan 68% kadang-kadang mengalami kesulitan. Kita di sini peran tenaga administrasi atau tenaga pendidikan penting sekali untuk membantu para dosen mengumpulkan data dukung. Ya, sekitar 75% para dosen memiliki akun Siado, dan sisanya tidak memiliki atau tidak yakin punya apa tidak. Ini juga jawabannya sama untuk Sister, juga seperti itu. Dan 60,9% dosen kadang-kadang mengupdate data di Siado dan Sister. Sedangkan yang 37,5% tidak pernah, dan sisanya hampir selalu.
kebanyakan responden yang menjawab kuesioner pertama ini dari tenaga pengajar. Kemudian data dukungnya diantaranya ini, dan ada usulan-usulan bagaimana agar lebih bermanfaat. Diharapkan ada tool yang otomatis mencatat aktivitas dosen sehingga dosen tidak mengisi sendiri aktivitasnya. Ini contoh usulan yang sangat baik. Ya, diharapkan memang kita bisa menerapkannya sehingga dosen tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan data dukungnya. Juga ada salah satu usulan yang adanya perlu sosialisasi dokumen apa saja yang diperlukan, kemudian ada juga pengarsipan di bagian kepegawaian, dan diberikan fasilitas yang memudahkan dalam menyimpan soft copy data dukung, lalu adanya sistem yang lebih terintegrasi untuk upaya pemenuhan aktivitas dosen agar jangan sampai dosen itu tidak tahu kalau ternyata ada syarat yang kurang misalnya.
kita akan melihat jawaban Google Form kedua ataupun namanya post test. Dijawab oleh 14 responden dosen dengan usia terbanyak sekitar 25 sampai 34. Dan di sini terlihat bahwa 64,3% dosen kadang-kadang serutin mengumpulkan data dukung pada slide. Dan 57,1% mengetahui data dukung yang dikumpulkan pada setiap aktivitas yang dilakukan ya. Sebelumnya 43,8% responden yang mengetahui data dukung, yaitu ada perubahan sekitar 14% dari yang pretest. Kemudian ada 71,4% dosen yang kadang-kadang mengalami kesulitan mencari data dukungnya, sebelumnya 68,8%. Kemudian yang kadang-kadang dibantu oleh tenaga administrasi, ini ada 78,6%. Dan dari 14 responden tersebut, 71,4% memiliki akun sister. Pada kuesioner sebelumnya, 75% dosen memiliki akun sister. Ada perbedaan sedikit. Kemudian ada 50% responden yang tidak pernah mengupdate data di Siado maupun sister. Pada kuesioner sebelumnya ada 37,5% responden yang tidak pernah. Kemudian lebih dari separuh sudah punya akun. Dari yang tidak punya, ini ada yang karena belum punya NID atau NIDK. Dan ada juga yang belum terlalu paham fungsinya. Kebanyakan yang mengisi responden kuesioner kedua ini adalah tenaga pengajar. Ada beberapa masukan, yaitu sistem yang connect dengan sistem dan Siado yang dapat diakses langsung oleh asesor PAK yang saling berkaitan gitu maksudnya. Ada testimoni juga. Kemudian intinya satu pintu dan ada tenaga administrasi yang khusus membantu dosen pengumpulan data dukung. Ya, demikian, terima kasih. Ini adalah laporan aktualisasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.